6 kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang-orang sukses di seluruh dunia. Yang pertama, reading dan scribe in the morning atau membaca dan menulis di pagi hari. Setelah berolahraga, sekarang waktunya untuk fokus pada pengembangan pribadi sebagai lanjutan dalam Miracle Morning. Membaca dan menulis adalah dua kegiatan signifikan yang bisa membantu kita merefleksikan kesuksesan dan maju menuju apa yang kita inginkan dalam hidup. Membaca buku pengembangan diri di pagi hari adalah cara yang cepat untuk mendapatkan wawasan dari orang yang sudah sukses. Ada banyak sekali buku untuk segala macam tujuan seperti meningkatkan penghasilan, meningkatkan hubungan, atau membangun sebuah bisnis. Mulailah membuat target membaca minimal 10 halaman setiap hari, yang berarti sekitar 10 sampai dengan 20 menit per hari, tergantung seberapa cepat kita membaca. Mengejutkannya, jumlah ini berarti 3.650 halaman dalam setahun, atau yang berarti kita akan membaca sekitar 18 buku dalam setahun. Lebih lagi, membaca ulang, menandai atau bookmark, atau melingkari informasi yang berguna akan mempermudah kita mengingat apa yang paling kena untuk diri sendiri. Selanjutnya, menulis. Menulis selama 5 sampai dengan 10 menit setiap pagi akan mempercepat perkembangan pribadi kita. Menuliskan pemikiran, perasaan, dan wawasan secara khusus akan sangat bermanfaat. Elrod memulai menulis dengan membagi satu halaman menjadi 2 kolom berjudul Lessons Learned atau yang biasa disebut hal yang sudah dipelajari, dan New Commitments atau komitmen baru. Hal ini membantu kita untuk berhenti melakukan kesalahan yang sama dan membuat kita berkomitmen pada perubahan yang dilakukan bagi hidupnya. Dengan menulis setiap hari, kita bisa mengulas apa yang sudah kita pelajari, mendapatkan kejelasan untuk masalah dan pencapaian kita, sembari menyadari progres yang sudah kita buat. Yang kedua, sesuaikan Miracle Morning dengan kebutuhan kita. Setelah tahu 6 kebiasaan pagi yang membawa kita pada sukses dan kepenuhan, penting untuk mempelajari bagaimana menyesuaikannya untuk bisa sesuai dengan kebutuhan atau jadwal kita. Kita bisa melakukannya dengan cepat atau lama. Kita bisa memanfaatkan 60 menit di pagi hari, seperti contoh, kita bisa melakukan setiap aktivitas dalam The Miracle Morning selama 10 menit per aktivitas. Atau kita bisa berolahraga selama 30 menit dan mendedikasikan 5 menit untuk setiap aktivitas The Miracle Morning. Kalau kamu merasa lebih mendapatkan manfaat terbesar dari olahraga, beberapa menit lebih baik daripada tidak sama sekali. Bahkan, jika kamu hanya punya waktu 6 menit, kamu bisa membaginya dengan menit pertama, duduk tenang, menit kedua, membaca kembali afirmasi, menit ketiga, membayangkan hari kita berjalan dengan sempurna, yang menit keempat, tulis hal-hal yang patut kita syukuri dan apa yang ingin kita capai hari ini, menit kelima, baca 2 halaman buku, dan yang terakhir, menit ke-6, lakukan beberapa push up dan sit up. Untuk memberikan kebebasan dalam rutinitas baru ini, waktu dan tempat untuk melakukan Miracle Morning juga sangat fleksibel. Contoh penulis, karena ingin sekali berpergian, maka ia mulai melakukan Miracle Morning-nya di pesawat. Yang ketiga, cari partner untuk memulai tantangan 30 Days Challenge. Kita semua pasti pernah berniat ke gym, tetapi tidak jadi karena malas. Tapi jika kita mempunyai teman yang menunggu kita di gym, kita akan lebih termotivasi untuk datang. Kita akan merasa lebih tersokong dan termotivasi ketika ada orang lain yang menilai tindakan kita. Kamu bisa bergabung ke dalam komunitas online atau mengikuti grup kelas jika merasa kesulitan dalam mencari partner yang ingin melakukan The Miracle Morning. Diperlukan setidaknya 30 hari untuk membuat kebiasaan baru. Jadi, kita harus siap mendedikasikan diri dalam 30 hari Miracle Morning Transformation Challenge. Penulis pada mulai tidak suka berlari, tetapi mendedikasikan dirinya berlari setiap hari selama 30 hari penuh. Dalam 10 hari pertama, dia ingin menyerah dan selalu bertarung dalam hatinya kalau ia ingin menyerah. Hari 11 sampai dengan 20,
dia tidak lagi membenci lari dan mulai terasa dengan normal. Akhirnya ketika masuk dalam tahap akhir, dia merasa lari itu hampir bisa dinikmati. Tidak ada kemampuan lain yang lebih penting untuk dipelajari dan kuasai dibandingkan membentuk dan mengendalikan kebiasaan kita. Jika kamu suka dengan video ini, kamu boleh memberikan like dan komen hal menarik dari video ini. Dan juga kamu bisa melakukan share agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.